Setelah 4 jam perjalanan kapal cepat dari Gresik, akhirnya sampai juga aku di Pulau Bawean. Sebuah pulau di tengah Laut Jawa yang menjadi jalur perlintasan kapal-kapal dari Sulawesi, Kalimantan, dan juga Jawa. Pulau ini sungguh cantik, sekaligus unik. Beragamnya budaya di pulau ini melahirkan rumah tradisi khas Bawean. Saat ini, aku sedang berdiri di dermaga lama Pulau Bawean. Dermaga yang menjadi penanda sejarah pulau ini. Bertahun-tahun lamanya, tempat ini menjadi saksi. Hilir mudiknya kapal yang membawa pendatang silih berganti. Tak sedikit dari para pendatang itu akhirnya memutuskan untuk tinggal di pulau ini, menjadi penduduk Bawean hingga beranak pinak. Ini alun-alun Sangkapura, jantung Pulau Bawean. Tak jauh dari sini, tinggal sesepuh Pulau Bawean, Raden Hozaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya cerita tentang Bawean itu menempuh perjalanan sejarah yang panjang. Ada masa di mana ada masa Majapahit, ada masa masuknya Islam ke Bawean, kemudian ya ada masa penjajahan Jepang, dan yang tidak kalah menarik adalah perjalanan dari pedagang-pedagang Bugis Makassar dalam perjalanannya menuju Singapura. Itu pun sempat mampir di Bawean sambil menunggu pergantian angin barat ke angin timur atau angin timur ke angin barat. Jadi sebetulnya Bawean itu terdiri dari multi etnis. Beragamnya suku bangsa di Bawean, kurasakan saat menyusuri pasar tradisional di Sangkapura. Suasana dan hasil bumi yang dijajakan tak jauh berbeda dengan apa yang ada di Madura dan juga Jawa. Ada nuansa perpaduan budaya Nusantara bila melihat aktivitas warga di tempat ini. Saat bertegur sapa dengan mereka, kurasakan kehangatan dan keterbukaan terhadap pendatang sepertiku. Ada kelompok marga Palembang yang dikenal dengan keluarga Kemas. Hidup dalam satu dusun di utara masjid. Sampai sekarang tetap lestari ada. Kemudian ada etnis Bugis Makassar. Itu ada yang banyak Bawean sebelah timur. Kemudian ada juga etnis dari Tuban yang menguasai kerajinan emas, hampir semua dari Tuban. Ada etnis dari Lamongan yang menguasai lapangan jualan itu. Dari Probolinggo, Keraksan, dan Madura yang paling banyak di pesisir utara dan di pesisir selatan Bawean, yaitu daerah Tambak. Beragamnya latar belakang etnik masyarakat Bawean berpengaruh pada ragam bangunan tradisionalnya. Di desa Kota Kusuma, Kecamatan Sangkapura, kutemukan rumah Kemas
rumah khas warga Bawean, keturunan Palembang. Ada juga rumah bangsalan, rumah tanpa teras yang umum ditempati warga Bawean. Yang menarik, ada juga bangunan durung, pondok kecil yang berada di depan rumah, yang selain untuk tempat interaksi warga, juga berfungsi sebagai lumbung padi. Di sini aku menemukan durung yang berpadu dengan rumah tradisional Ram-Raman yang masih asli, milik Hajah Nur. Mohon maaf mas, saya mau bertamu ke rumah ibu. Oh ya. Wah, kalau boleh tahu nih Bu, rumah ini kira-kira dari kapan Bu ya dibangunnya? Oh, saya sejak lahir sudah ada. Oh, berarti udah termasuk lama banget Bu ya, puluhan tahun ya? Iya. Bu ya, kalau saya kan jalan ke sini nih, kalau saya lihat kan beberapa masyarakat di sini kan udah mulai punya rumah dengan bangunan yang lebih modern. Nah, kalau dari Ibu sendiri kira-kira kenapa tetap mempertahankan bangunan aslinya gitu loh Bu? Itu dari ayah saya tak boleh dirubah katanya. Oh, berarti termasuk amanah juga Bu ya? Iya. Tak boleh dibikin rumah bagus sekarang, modern tak boleh. Itu pesan ayah. Jangan dirubah katanya. Walaupun orang semua itu modern, katanya tak boleh. Biar asal rumah kuno. Yeah. Yang khas dari rumah Ram-Raman ini adalah adanya pagar di teras depan. Dindingnya terbuat dari papan kayu. Kalau kayak yang nanam-nanam depan kayak pepaya segala macam. Ruangan utamanya meliputi ruang depan dan ruang belakang. Uniknya, untuk dapur dan sumur terpisah dari bangunan utama. Masih soal durung, di wilayah pedesaan Bawean, fungsi sebagai lumbung padi sangat terasa. Saat mengunjungi Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, hampir semua rumah mempunyai durung di depannya. Durung itu awalnya katanya orang sak durungi. Sebelumnya makanya dinamakan durung, namanya sak durungi. Nah gitu. Kalau ada tamu misalnya ya mau masuk ke rumah, diterima dulu di durung, habis minum air baru silakan ke rumah gitu. Ya, itu asalnya gitu. Durung itu memang untuk tamu dan lagi untuk tempat padi, lumbung namanya orang Bawean, lumbung. Ya petani, tapi umumnya kalau di Daun semua orang Daun punya durung, Pak. Karena memang aturannya memang gitu dulu. Setiap orang Daun punya rumah ya punya durung. Itu asal usulnya. Durung mempunyai bagian-bagian penting. Ada tiang penyangga yang disebut pangpang, dengan jelapang di bagian atas yang berfungsi melindungi dari tikus. Karena di bagian atapnya menjadi lumbung penyimpan padi, dengan pintu yang bisa dibuka dan ditutup. Semua itu berpadu padan dengan fungsi durung sebagai tempat interaksi yang menyatukan beragam etnik di Bawean. Iya dari sawah, pulang kerja gitu. Kadang ya tengah malam itu habis misalnya agak enak tidur, ya ngumpul ke durung gitu. Caranya umum warung Bawean. Ya banyak Pak, macam-macam suku.
Madura ada, Jawa ada, Mandar, Bugis, Batak, Sumbawa. Campur di sini, kalau di bawahnya itu campur. Soal keragaman budaya yang hidup rukun di Bawean, sepertinya memang sudah menjadi nafas sehari-hari warganya. Masyarakat kita itu tetap solid. Dan itu sudah dibuktikan dengan banyaknya perkumpulan-perkumpulan yang di Bawean sendiri maupun di luar Bawean. Saya sendiri ini keturunan Bugis. Bapak moyang saya keturunan Bugis. Kemudian teman saya ada yang keturunan Palembang. Sehingga di sini ada yang namanya Kemas, ada yang namanya Raden dan sebagainya. Ini tidak terpengaruh oleh status keragaman karena memang tujuan kita adalah harmoni dalam kebersamaan. Setelah menyusuri Pulau Bawean dan melihat berbagai rumah tradisi yang ada di pulau ini, aku jadi belajar banyak tentang kerukunan dalam keragaman budaya warganya. Gaya rumah tradisi Bawean tidak memperlihatkan sisi dominan dari etnik tertentu. Justru malah saling melengkapi, membentuk karakternya sendiri. Karakter Bawean yang beragam budayanya. Ya, aku melihat Bawean adalah pulau kecil yang mempunyai semangat besar untuk melanjutkan hidup dalam harmoni warganya.